limbah minyak goreng. Pengelolaan limbah minyak goreng di Jakarta Timur waktu itu, saya sendirian aja datang ke sana, ke tempat orang mengolah limbah tersebut. Kenapa itu ilegal? Karena limbah minyak goreng tersebut kemudian dia pergunakan dijual dengan merek yang lain dan menyatakan bahwa itu bukan limbah gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi liputan investigasi skala kecil yang saya lakukan waktu itu. Dan ketika saya mendatangi lokasinya, saya tertangkap atau ya diketahuilah oleh karyawan yang atau pengawal yang menjaga pabrik pengolahan tersebut. Ya saya terus ditanya-tanya dan dibawa ke dalam ya, dan saya sendirian, dan untung bahwa saya menyatakan betul saya wartawan dan saya mendapatkan informasi ini, dan mereka bisa menjawab bahwa apa yang mereka lakukan itu legal, meskipun nanti saya konfirmasi setelah itu, tetapi paling tidak saya bisa keluar dengan selamat dari pabrik mereka. Nah, tapi penting untuk segala gerakan kita itu diketahui oleh kantor, gitu ya. Jadi nggak boleh ada investigasi sendirian, itu ya. Kemudian kita harus membuat rencana peliputan outline ya, di mana outline itu, nah ini penting saya agak tegaskan sedikit, nanti di level muda ya, teman-teman yang akan ikut ujian UKW di level muda itu nanti akan diminta untuk membuatkan usulan peliputan mirip-mirip, bisa diadopsi ya apa yang saya sampaikan ini untuk tugas di ujian kompetensi wartawan nanti. Nah, ya kita tentukan judulnya, kita tentukan angle-nya, kita tentukan narasumbernya gitu ya. Lembaga narasumber itu bisa orang per orang, lembaga, dan lengkap dengan pertanyaan-pertanyaan kuncinya gitu loh. Kenapa pertanyaan kunci ini penting ya? Ketika kita berhadapan dengan narasumber yang berusaha mengelak dari pertanyaan kita, dia akan terpaksa untuk mengungkap sesedikit mungkin versi mereka, informasi yang kita dapatkan, karena kita bertanya dengan menyatakan bahwa kita sudah punya pengetahuan tentang itu, begitu. Jadi jangan kita datang melakukan reporting investigatif dengan kantong kosong, gitu ya. Kita harus sudah punya juga pertanyaan-pertanyaan kunci yang kuat datanya untuk dikonfirmasi. Jadi bukan meminta informasi kepada dia, tetapi mengkonfirmasi data yang kita punya. Lanjut, ya. Silakan dilanjut, Mas Wawan. Nah, teknik peliputan saya agak percepat ya supaya kita bisa interaktif ya. Tentu kita melakukan reporting secara umum ya untuk unsur sumber terbuka, terus kemudian observasi, pengamatan berjarak. Yang dimaksud tidak hanya jarak yang bisa diukur, melainkan juga berkaitan dengan jarak sosiologis dan psikologis ya. Jadi artinya observasi adalah bagian dari teknik peliputan kita. Kemudian pemeriksaan data bisa melalui bukti fisik, melalui penelusuran digital, virtual, dan lain sebagainya. Ini teman-teman yang jauh lebih muda usianya daripada saya tentu lebih memahami bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk kepentingan reporting. Selanjutnya, next ya. Kemudian penyamaran. Liputan tersamar atau tersembunyi, teknik menyamar digunakan saat meliputan investigasi. Bisa dengan kita melebur berbaur. Misalnya ada investigasi tentang perjudian sabung ayam misalnya. Ya, kita bisa bertindak sebagai salah satu orang penyabung ayam tersebut ya. Atau misalnya liputan investigasi pelacuran online ya yang pernah marak gitu,
Ya kita misalnya bertindak pura-pura selaku pelanggan gitu ya, tapi berpura-pura loh ya, jangan keterusan gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara menyamar. Apakah penyamaran diperbolehkan? Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik ya, menyatakan wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Antara lain terjemahannya, tafsirannya adalah pada huruf H. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Jadi, kalau kita mau menyamar tanpa memperkenalkan diri, diizinkan jika kita sedang melakukan liputan investigatif. Lanjut, berikutnya. Nah, penggunaan sumber anonim, apakah juga bisa digunakan dalam peliputan? Sangat bisa, sangat memungkinkan, dengan syarat sumber tersebut nyata adanya, bisa dipertanggungjawabkan kelak ketika diverifikasi Dewan Pers. Jadi, kita sebagai reporter, ketika menulis laporan kepada editor, kita harus menyebutkan siapa sumber anonim kita tersebut. Dan kita harus menyatakan atau izin dari atas kita untuk meminta supaya sumber ini disebut anonim karena alasan A, B, C, D. Jadi tidak boleh ditentukan oleh si wartawan itu sendiri, karena yang bisa menilai apakah ini layak dilindungi atau tidak adalah atasan kita atau rapat redaksi. Sumber kunci yang kredibel dan memang pantas dilindungi demi menghindari risiko apapun yang merugikan narasumber. Itu kalau dia sumber kunci, maka layak dia untuk tidak disebutkan namanya. Sumber anonim harus diketahui oleh atasan. Itu tadi sudah saya singgung ya. Lanjut. Lanjut ya. Ada pemanfaatan hak tolak ya. Ini bisa kita lewati. Yang pasti yang mutakhir dari cara pola peliputan investigatif itu yakni dengan ada Indonesia Leak ya. Indonesia Leak itu adalah sejumlah media melakukan kolaborasi dan kemudian menjadikan PO Box sebagai kotak narasumber mereka, sehingga orang boleh mengirimkan informasi tersebut ke PO Box tersebut dan kemudian tugas media untuk memverifikasinya. Lanjut, kita diskusi lebih jauh. Lanjut ya, mudah-mudahan 5 menit lagi kita selesai. Nah, semua data dan ini juga verifikasi dan konfirmasi. Semua data dan informasi yang berhasil dikumpulkan barulah bernilai jurnalistik jika sudah diverifikasi dan dikonfirmasi. Ingat ya teman-teman, nggak boleh kita menjadi lembaga konfirmasi dan verifikasi itu sendiri gitu loh. Informasi yang didapat dengan menyamar bernilai jurnalistik jika sudah dikonfirmasi ya. Kalau sebelumnya itu hanya informasi, pengetahuan si wartawan. Ketika kita tuangkan ke dalam berita, informasi tersebut harus sudah diverifikasi dan dikonfirmasi. Ingat ya teman-teman ya. Jadi kalau kita menyamar, kita lihat ada pelacuran online gitu, itu belum menjadi karya jurnalistik sebelum kita konfirmasi kepada pihak yang bertanggung jawab yang terkait dengan pelacuran online tersebut. Benarkah ada pelacuran online di apartemen Anda, karena kami melihat A, B, dan C begitu. Nah, setelah kita konfirmasi baru dia layak menjadi konsumsi publik sebagai karya jurnalistik. Ingat pasal 3 dan Kode Etik Jurnalistik. Wartawan dalam menulis berita harus akurat, uji informasi, verifikasi, konfirmasi, dan berimbang. Selanjutnya, ya, lanjut ya. Waspadalah. Liputan investigasi dimaksudkan mengungkap hal-hal yang sengaja ditutupi dari halayak. Liputan investigasi bukanlah liputan yang diinginkan oleh pihak yang akan terkena dampaknya jika diungkap. Ya, saya teringat ya, walaupun ini
bernilai ganda, masih mendua ya, ada berita tentang seorang pemimpin redaksi yang ditembak, ya, kemudian meninggal. Dia sebelum ditembak menulis tentang perdagangan obat terlarang. Nah, tentu aksi perdagangan obat terlarang itu ingin ditutup-tutupi. Dan si wartawan kemudian menuliskannya. Sayangnya, si wartawan ternyata menggunakan informasi jurnalistik itu untuk kepentingan yang lain, yakni memperkaya diri sendiri. Itu satu hal yang sangat buruk. Kemudian saya juga mendengar ada wartawan di Gorontalo ya, teman-teman ya, yang kebetulan dekatan provinsinya, yang terkena juga aksi kekerasan oleh pihak lain yang diduga juga akibat pemberitaan. Oleh karena itu memang harus hati-hati kita dalam melakukan tugas jurnalistik kita ini, terutama jika menyangkut investigasi. Seperti teman-teman pernah dengar bahwa seorang wartawan Tempo yang kemudian dipukuli oleh pengawalnya saudara Angin titik-titik gitu yang sedang menikahkan anaknya, ketika wartawan tersebut mencoba konfirmasi dengan pihak yang sedang ada acara mantu tersebut, kemudian dia dianiaya. Hal buruk yang ditutup-tutupi tentu berkaitan dengan orang yang bermodal besar atau berkekuasaan besar, ya. Dia pejabat direktur di Dirjen Pajak, tentu gajinya gede, tunjangannya 100 juta lebih. Besannya juga pejabat di kepolisian gitu loh. Nah, repot. Kemudian ada investigasi Ananta itu berhadapan dengan konglomerat yang luar biasa berkuasa di daerah Kalimantan. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah ketika kita melakukan kegiatan liputan investigasi ini, berpeganglah pada pedoman kode etik jurnalistik dan undang-undang pers, sehingga jika kita melakukan secara profesional, maka mudah-mudahan karya jurnalistik kita bisa dinikmati oleh masyarakat umum dan kita sendiri sebagai seorang wartawan bisa aman, ya toh. Nah, ini saya ambil dari artikel berjudul Etika Liputan Investigasi halaman 30, buku Menjadi Wartawan Investigasi Tempo Institute tahun 2019, yang untuk artikel ini saya yang menulis. Selanjutnya, next. Berikut. Double check ya. Nih, jadi kalau kita menulis tentang kepala desa ya, nih kan yang peristiwa di Majalengka itu kan menyedihkan ya, wartawan dipukul gitu ya, karena mempersoalkan dana desa gitu loh. Tetapi di samping itu si ormas itu nyebut, kalian kan minta duit. Nah, kalau kita mau melakukan kegiatan kita secara profesional, mudah-mudahan tidak ada ekses negatif gitu loh ya. Nah, kalau kita mau menulis tentang ini juga tentang dana BOS ini, sering sekali menjadi korban untuk dijadikan liputan investigatif. Kebetulan istri saya kepala sekolah negeri. Beberapa kali wartawan datang ke sekolahnya untuk bertanya-tanya gitu, untuk hal-hal yang tidak jelas. Setelah dia tahu suaminya itu bekerja di Dewan Pers, mereka pelan-pelan mundur gitu. Tapi yang melapor ke Dewan Pers juga banyak kepala sekolah yang merasa dimanfaatkan gitu ya. Mungkin apakah sudah terjadi atau belum keteledoran dia dalam mengelola dana BOS tersebut untuk menjadi ajang pemerasan begitu loh. Nah, jangan sampai, tentu saja semua peserta yang di sini tidak akan pernah melakukannya. Dan kemudian kalau itu terjadi di level sekolah, kalau terjadi di level kelurahan, maka kita harus konfirmasi ke atasannya, ke Pak Camat, ke Kasudin, kepala subdinas, atau ke dinas. Kalau di level dinas, mungkin kita harus punya jaringan untuk mencek ke pusat gitu loh, sehingga terjadilah double check, sehingga ketika kita berhadapan dengan pengaduan atau kita diadukan Dewan Pers, kita sudah punya alat
di mana kita sudah melakukan semua prosedur jurnalistik yang seharusnya dilakukan dan diatur oleh Undang-Undang Pers dan Kode Etik, sehingga kita bisa lepas dari tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh orang-orang yang memang bermasalah gitu. Ya, saya katakan bahwa liputan investigasi itu memang sengaja, yang materi yang akan kita investigasi itu memang sengaja ingin disembunyikan oleh pihak yang berkepentingan, karena itu jadi frontal terhadap kita. Saya kira itu nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Pak Maskur, silakan.